Untuk pewarnaan jamur atau kunyit, ini ada dua larutan yang digunakan. Khusus untuk yeast atau kamir itu menggunakan methylene blue. Sedangkan untuk kapang atau mold itu menggunakan lactophenol patent blue atau disingkat LCB. Oke, kita mulai dari pewarnaan yeast. Yang pertama adalah kita harus membersihkan objek gelas terlebih dahulu. Jangan lupa dibersihkan menggunakan alkohol. Kemudian ini dibersihkan satu arah ya, jangan bolak-balik. Jadi bersihkan semua objek gelas yang akan digunakan. Kita ambil larutan methylene blue secukupnya ya, satu tetes mungkin sudah cukup. Dan letakkan di objek gelas, satu atau dua tetes. Kemudian kita ambil yeastnya secara aseptis, jangan lupa ini yang langsung. Jadi diletakkan di objek gelasnya ya. Jangan lupa untuk membakar lagi di pelambir, ini untuk mematikan yeast yang sudah kita ambil. Oke, setelah itu nanti kita amati dengan menggunakan mikroskop. Jadi untuk yeast yang dia sudah mati, nanti dia akan berwarna biru karena membrannya sudah rusak, sehingga si methylene blue itu bisa masuk ke dalam sel dari si yeastnya. Sedangkan untuk yeast yang masih hidup, maka dia tidak berwarna. Jadi kita bisa membedakan mana yeast yang masih hidup dan juga yang sudah mati. Untuk Rhizopus, Aspergillus, baik itu fumigatus ataupun niger, jadi tadi menggunakan lactophenol patent blue. Ini ada dua cara
Cara yang pertama ini kita langsung warnai dengan menggunakan lava Phenol Cotton Glue. Ini diteteskan langsung di sini ya. Ini apa ini segini aja. Kemudian cara yang kedua, kita memotong dari agar yang masih steril. Jadi kita potong, kemudian nanti kita letakkan di objek glass. Jadi objek glassnya sebenarnya sudah ada di dalam cawan Petri. Jadi semuanya sudah steril ya. Gitu. Cut. Oke, jadi ini karena tidak ada si jarum inokulasi yang runcing, kita coba pakai spatula. Dan langsung kita letakkan di objek glass. Untuk memudahkan, biasanya menggunakan ujung dari jarum pentul atau jarum yang runcing supaya hifanya bisa menempel di objek glass. Cut. Oke, jadi untuk yang Rhizopus ini adalah metode kedua, kita potong agarnya. Jadi sebelumnya ketika sterilisasi sudah disiapkan bentuknya seperti ini ya. Jadi ini cawan Petri, sudah ada tisu di bawahnya, kemudian ini namanya adalah besi tapi dia bentuknya U. Di atasnya ada objek glass dan juga di dalamnya sudah ada cover glass. Jadi nanti kita tinggal memotong dari media yang sudah steril, kemudian dimasukkanlah hifa dari kapan atau moldnya gitu. Oke, jadi kita panasi dulu. Kita akan memotong agar yang sudah steril. Kita ambil sedikit hifa dari hiasan. Oke, jadi ketika jamurnya sudah dimasukkan di dalam cawan Petri yang sudah ada agarnya, kemudian kita tutup dengan cover glass.
inkubasi. Oke, jangan lupa karena ini ada tisu, jadi kita teteskan aquades yang steril ya di tisunya. Nah, ini untuk memberi kelembapan bagi jamur dan lebih cepat pertumbuhannya. Setelah kita beri air steril, kemudian kita inkubasi. Oke, jadi untuk pertemuan 6 ini kita akan lakukan identifikasi kamir dan kapang. Pada kamir atau yeast ini dilakukan pewarnaan dengan menggunakan methylene blue. Hal-hal yang harus diamati ada dua, yaitu secara makroskopis dan juga mikroskopis. Secara makroskopis kita lihat di cawan Petri untuk bentuk koloninya, elevasi, margin atau bagian tepinya, dan juga warna dari koloni kamir atau yeast tersebut. Sedangkan untuk mikroskopis kita harus mengamati menggunakan mikroskop. Hal-hal yang harus dilihat adalah bentuk selnya, ada pseudohifa atau tidak, kemudian ada budding atau tunasnya pada kamir tersebut. Ini adalah tipe-tipe dari bentuk, elevasi, dan juga margin. Ini adalah budding, salah satu budding dari yeast atau Saccharomyces pada perbesaran 400 kali. Untuk kapang atau mold, ada dua perlakuan yang bisa dilakukan. Bisa diwarnai secara langsung menggunakan lactophenol cotton blue, atau kita juga bisa membuat kultur agar yang kemarin sudah kita lakukan. Ya, hal-hal yang harus diamati adalah sama, yaitu secara makroskopis dan mikroskopis. Tapi untuk kapang atau mold, yang makroskopis biasanya adalah warna koloni, yang bagian tampak depan dan juga belakang. Depan ini maksudnya dari atas cawan Petri dan juga belakang dari cawan Petrinya. Jadi dibalik kemudian diamati. Biasanya warnanya berbeda. Ini adalah contoh dari Aspergillus niger. Jadi ini bagian tampak depan karena ada spora yang berwarna hitam ini, kemudian yang bagian belakangnya ini warnanya tidak begitu kelihatan hitamnya begitu. Untuk yang mikroskopis, hal-hal yang harus diamati adalah hifanya memiliki septa atau tidak. Ini adalah contoh hifa yang tidak bersepta, biasanya itu ada rhizopus. Sedangkan yang selain rhizopus, biasanya hifanya itu bersepta. Jadi di sini ada septa, atau kalau tunggalnya namanya septum. Kemudian yang harus diamati lagi adalah bentuk spora atau konidianya. Apakah sporanya bulat atau lonjong atau yang lain. Kemudian ada tidaknya rhizoid. Biasanya rhizoid ini hanya terdapat pada genus Rhizopus. Dan kita juga harus mengamati bagian-bagian kapang yang lain. Misalkan ada sporaniofor atau conidiofor, sporanium atau kotak spora, dan lain sebagainya. Ini secara mikroskopis dengan menggunakan pewarnaan lactophenol cotton blue. Yang A ini adalah rhizopus, jadi nanti tolong dicari ini bagian-bagiannya. Yang ini adalah sporanium, yang sebelah sini itu bagian apa. Kemudian rhizoidnya yang mana, ini tolong dicari juga. Kemudian yang B ini adalah Aspergillus fumigatus, mana yang bagian conidia, mana yang bagian conidiofor, mana yang bagian hifanya. Nah, ada perbedaan istilah kalau untuk rhizopus karena dia sporanya berada di kotak spora, maka dinamakan sebagai spora. Sedangkan kalau pada Aspergillus, karena sporanya ini langsung bersentuhan dengan udara luar, jadi tidak berada dengan kotak spora, maka dia dinamakan conidia. Tetapi sebenarnya conidia tersebut itu masuk ke dalam spora.
Gitu. Sedangkan yang selanjutnya ini adalah mikroskopis tapi dengan menggunakan kultur agar. Ini bagian dari Rhizopus, genus Rhizopus. Ini yang sporangiumnya tadi, mana yang bagian sporangiofor, mana yang bagian rhizoid. Ini tolong diamati, dicari di literatur. Ini yang ada pada agar, jadi dia di dalam agar. Sedangkan yang ini itu berada di luarnya agar, jadi di kultur akarnya. Di sini terlihat bahwa sporanya berwarna hitam, itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah Aspergillus fumigatus. Ini yang di luar akar, ini yang bagian akarnya. Ini juga terlihat seperti ini. Yang bulat-bulat ini adalah sporanya. Ini ada pada perbesaran 100 kali dan juga 400 kali. Nah, kalau di sini kita bisa melihat mana yang bagian conidiophore, mana yang bagian hifa. Sedangkan kalau yang di bagian akar ini hanya terlihat conidiophore-nya saja. Untuk hifanya tidak terlihat ya. Jadi ini kalau yang di luar akar ini bisa terlihat sambungan-sambungan dari hifanya. Oke, terima kasih.